Hah? Kenapa? Aduh. Kaget banget saya. Suka aneh-aneh gitu. Beneran mimpi. Itu serem banget. Pokoknya gue ngeliat sesuatu yang, gue pokoknya melihat yang, enggak deh. Pokoknya serem banget, gue udah gak bisa tidur lagi. Terus mau ngapain kalau lu nggak bisa tidur? Ya udah, apalagi kalau nggak reaction video. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Pojok Iman. Ya, kembali lagi sama kita berdua. Yes, enggak sih, kita kan udah lama nggak muncul terus muncul lagi. Oh iya, udah lama gak muncul ya. Di konten Lihat Frat. Kita akan melihat video-video yang ada Di Instagram. Instagram. Oh, Oke. Perkenalkan, nama gua Fajar Gilroy, kembali lagi. Nama gua Fatar Putra. Kami di sini untuk Reaction video. Ya. Iya. Hari ini temanya berbeda dari tema-tema yang lain. kenapa sih Pak? Kita selalu mau berbeda terus. Enggak, karena saya baru mimpi tadi. Saya baru mimpi, Dan dapat ide. dapat ide. Dan saya penasaran mendalami mimpi saya. Tahu mimpi apa? Apa? Soal hantu. Pak, itu serem banget semua Pak. Makanya. Gua nggak bisa berkata-kata lah kalau kayak gitu. Iya, makanya itu. Makanya kita harus lihat. Bener nggak sih mimpi gua ini nih? Itu ternyata ada di dunia nyata, saudara-saudara. Coba guys, kita lihat ini bener nggak nih? Coba ya. Bener nggak sih? Oke. Hantu yang bener di apa yang ada di mimpinya? Betul. Fatar Putra Nah, ini. kita akan reaction video yang ada di akun Instagram kuasagelap.id. Kenapa kita reaction ini? Karena menarik banget judulnya. Judul accountnya tuh Iya. menantang gitu, Kuasa Gelap. Apalagi ininya, lihat biodatanya. Karena mereka selalu berada di antara kita. Wah! Kalau ada dua orang lagi jalan, Di orang di jalan, ketiganya setan Pak. kan kata orang begitu kan. Makanya. Seriusan emang? Ini ada berdua jalan-jalan sininya. Setan. Ya, enggak. Itu bohong itu Pak. Ya. Makanya nih kita akan reaction. Ya, coba Karena ajaran nanti pada akhirnya kita akan mencoba Untuk mengambil maknanya ya. dari- Karena hidup yang tidak direfleksikan adalah sebuah hidup yang tidak patut dihidupi. Ih. Cekidot. Ayo. Video pertama, Pak. Nah, nih, awalnya masih baik-baik, kita masih ketawa-tawa. Sama kayak kita dong. Masih ketawa-tawa nih sekarang. Tapi ini putih hitam-hitam konferensi yang bagus Ah ya Pak. iya ya? bagus. Kondisi pintu depan emang lampunya nggak nyalain sama mbaknya dan itu gelap. Wah jogetnya kayak Blackpink ya Pak. Pak, mana, Pak? Ah, ini kita sudah merhatiin ininya, jangan merhatiin yang lari Pak. Pak. Pak, pintunya buka sendiri Pak. Pak. Serem banget. Pak udah Pak. Pak. Wah, bener-bener lo kebuka sendiri ya. Bener-bener kebuka sendiri, Gil. Angin kali Pak. Kita harus positive thinking kalau. Tapi gitu dia kan. itu kan gelap. Heeh. Lampu tiba-tiba nyala. Terus langsung kebuka. Kan berarti kayak ada Jadi yang... nyalanya 3 kali nggak sih? Ini kita lihat lagi. Nih kita lihat ya. Kita lihat nih guys, lampunya nyala 3 kali atau bukan? Emang apa kalau 3 kali? 3 kali itu pertanda Pak. Apa? Apa ya Pak? Aku juga lupa Pak. 3 kali pokoknya bahaya. Ya, ini kan gelap 3, nih. 13 kan bisa juga diidentikan gitu. Tapi bukan lah. Iya. Oh, tuh. Ya, itu ya. Nanti ada... Ini awas juga nih dulu nih. Tuh, setelah 1, itu 2, lewat... 3. Bukan. Bener 3 kan? 4. Serem banget sih. Kalau Tapi- gua masih kurang sih Pak. Tapi gue pernah ngalamin di mana pintu kamar gue kebuka sendiri. Posisi bener-bener gak ada angin gitu. Posisinya tepat di atas perpus ini. Kamar gue kan di atas perpustakaan nih. Itu tuh guys, itu deket Pohon Beringin loh. Tempat kita tinggal itu. Iya. Pohon Beringinnya sumpah besar banget. Tau juga waktu itu gue lagi tidur. Tidur nyenyak gitu. Kayak tadi kan. Nggak mimpi nih. Gitu kan. Jam 2 nih. Tiba-tiba angin kenceng. Kan pintu udah tutup rapet. Tiba-tiba jeglek. Nget. Terus ada apa?
Kosong. Cica jatuh pak. Nggak, Cica jatuh tuh. Hah? Nggak ada apa-apa. Ada kosong. Terus gue sambil marah-marah. Apaan sih? Dan gue banting. Udah gue tidur lagi. Lu berani banget pak. Kita kasih plus dulu teman-teman. Pada Putra ini. Yes. Karena dia cukup berani juga ya. Kalau gua udah ngumpet pak, seriusan. Ngumpet kemana, Pak? Itu balik selimut. Kalau selimut yang nggak ada itu berapi. Masalahnya juga nggak ada selimut di kamar gua. Ya udah. Mari kita lanjut. Jadi anakku ini sering jalan sendiri. Dia bilang mau main sama kakak padahal nggak ada siapa-siapa. Aduh, kakaknya siapa itu pak? Kadang suka ketawa-ketawa sendiri kayak ada yang ngajak main. Aduh mama, anaknya jangan dibiarin main segitu dong, ma sendiri ma. Makanya. Aduh serem banget. Aduh dek, sini main sama kakak aja ya. Iya bener. Mending pindah iman ya. Iya, bina iman Katolik. Aduh, Jatuh lagi. Kirain apa. Aduh ibu, aduh anaknya jangan dipinjauin begitu dong bu. Waduh Pak, ini serem sih Pak. Hah? Wah ini nyata banget sih pasti. Ih ini ketawa padahal nggak ada apa-apa. Tuh tiba-tiba diem. Tuh. Udah kayak serem pak. Emang setiap permasalahan film horor biasanya tuh ada di boneka. Contohnya The Doll kan? The Doll, The Boy. The Boy. Terus ada lagi lah pokoknya. Gua nggak suka nonton film horor. Annabelle pak. Annabelle. Itu kan film legendaris Ah. soal boneka. Dan biasanya gara-gara boneka atau enggak gara-gara anak kecil tuh. Berarti hantu itu pasti selalu ada perantaranya ya? Nah, makanya itu kita nggak tahu juga sih. Jadi kita next aja lah, soalnya serem banget. 3 fakta creepy yang mungkin kamu belum tahu. Tahukah kalian kalau 10 orang yang kalian temui setiap hari, 8 diantaranya adalah manusia. Yang 2, kalau kalian terbangun antara jam 2 atau jam 3 dini hari, Merinding pak. kemungkinan Waktu rawan sih pak, bener. Emang bener. Dan nggak jarang kita kebangun emang sih di jam-jam itu. kebanyakan suara tertawa yang kalian dengar di TV dibuat pada tahun 1850-an. Berarti yang kalian sedang dengarkan Oh, ini buat yang terakhir. Iya sih ya. Kayak nggak percaya juga sih pak kayak gitu. Tapi yang tadi bener kemungkinan Ini yang yang kedua, fakta yang kedua Iya, ya. Jam jam 2 2 sampai jam jam 3. 3. Ini mungkin guys hati-hati aja kalau misalnya bangun jam 2, jam 3. Bisa aja karena situasinya itu sedang gelap. mulai gelap-gelapnya dan Iya. itu menjelang pagi juga Iya, ya. Jadi- gelap karena lampunya emang nggak nyala kan malam. Dia bukan. Tapi jam 3 itu tahu nggak Apa? kenapa biasanya banyak rawan setan gitu. Kenapa? Nah, itu katanya itu kan Yesus wafat jam 3 Jam 3 sore. jam 3 sore sedangkan Oh iya ya. roh jahat itu bekerja jam 3 Pagi karena untuk menghina wafat Yesus. Bisa jadi. Karena itu ada Enggak, di film. bukan bisa jadi itu iya pak. Oh emang itu. Ada di film apa ya waktu itu? Ya pokoknya kita pernah nonton. Insidious kali ya pak? Atau Bukan. Bukan, The Conjuring bukan. Jadi soal eksorsis itu. Oh iya film-film eksorsis Iya, biasanya. jadi itu katanya jam 3 itu adalah menghina wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, justru kita mendoakan lah. Iya. Makanya justru jam 3 kalau kita kebangun gitu terus udah agak perasaan gak enak, langsung doa aja guys. Langsung doa, setidaknya tanda salib Tanda aja. salib, terus doa tentang jiwa-jiwa Iya, yang ada di sekitar kami. Terus Karena- bapak kami tuh bapak kami kayak gitu. Karena menurut salah satu santo, salah satu orang kudus, tanda salib sepenghayatan mungkin itu akan mengguncang neraka. Itu kata Keren banget, Santo Pak. Yohanes Maria Vianney. Asik. Maka dari hal-hal sederhana menghayati tanda salib. Makanya kalau tanda salib tuh jangan cepet-cepet gitu. Jangan kayak gini atau Gitu. itu. Tapi gimana kita tanda salib yang benar? salib. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gitu. Next. Yuk coba kita next lagi. Ada apa lagi sih? Ini horor banget. Dikala kita syuting begini, internetnya mati. Oh enggak. Oh enggak. Katanya sih ini rumah kosong. Lihat itu di jendela siapa ya? Untuk anak IndiHome nanti. IndiHome. Untuk ini mana tempat bersilakan. Pak ini Angin. Pak. Angin. Ah. Positive thinking. Positive thinking. Wah. Wah, Ini apaan Pak? ini mana negara api? Oh, ini Avatar ya Pak? Iya, Zuko lagi latihan itu api. Tapi Zukonya di mana? Itu Zuko pertanyaan gua. mungkin lagi sembunyiin. Malu. Oh, dia Kan belum terlalu jago dulu ya Zuko. lagi itu ya. Iya. Oh, sambil boleh juga sih Pak. Iya, dia mau ngelawan Eng.
Tapi ingat api itu kan apa neraka ya Neraka, identiknya gitu. Ya kita hanya bisa mendoakan jiwa-jiwa itu agar bisa kembali ke surga yaitu itu anak Karena Yesus menebus dengan darah dan air. asik Dan air itu postina banget ya Pak. kan didikannya Romo Rudi. Rudi. Iya. Karena air itu mau dimanapun ya teman-teman, pasti kan air menyegarkan, ya nggak? Air itu hidup Pak. Kata Air itu hidup. Orang itu bisa hidup lebih lama tanpa makanan ketimbang tanpa minum. Dan mau dimanapun minum itu pasti menyegarkan. Dan itu karena air. Jadi guys jangan lupa minum ya. Pesannya sederhana aja sih. Berkunjung ke rumah dokter yang sudah nggak ditempati sejak 1991. Jadi gue bingung kenapa orangnya mau aja berkunjung gitu. Nah, sebenarnya yang bikin masalah orang-orang yang nantang kayak gini. Iya nantang ini Pak. Sabar, jam 12:30. Berdasarkan kriteria tadi belum muncul nih hantunya kayak Belum muncul. Dan ini ruangan laboratorium yang Laboratorium ceritanya. dulu. Ketika masuk kayak gini cuy. Wah, ini ruangan pertama yang kita masuk. Berantakan banget ya. Iya. Kayak gini. Kan udah nggak ditempatin, Pak. Iya sih. Tapi Ini harusnya Kayak gini. jadi perhatian pemerintah sekitar dong. Rumah-rumah gini jangan ditinggalkan begitu aja. kayak di luar negeri tuh kalau rumah-rumah kosong langsung pemerintah ambil turun tangan jual gitu. Membantu gitu loh. Kan kalau kayak gini mah menciptakan suasana yang enggak. Kita ini hidup bermasyarakat, jangan menciptakan suasana yang enggak. Enggak, maksudnya enggak baik gitu. Iya, yang lagi kalau lagi tentram ya udah tentram aja. Iya. Saudara penonton, kita pernah berdua di mobil. Gimana Pak ceritanya Pak? Iya, masa kamu lupa sih? Saya ingat. Ingat saya ceritain ya. Ya. Begitu. Kami berdua habis nganter tamunya dari Purhita menuju ke rumahnya di daerah Cawang karena emang dia nggak bawa mobil kan, baru pulang kerja langsung ke Purhita. Berdua tuh suami istri. Akhirnya kita antarlah ke Cawang di sekitar daerah underpass Cawang gitu rumahnya. Selesai, udah kita antar lalu kita pulang. Posisinya kita naik mobilnya Romo Romanus. Jadi hati-hati Romanus. Romo Romanus hati-hati. Maaf hati-hati itu mobil. Kami kasih tahu ya mau hati-hati. Ada sosok. Bukan kayak sosok takut tilang elektronik. Iya karena sekarang banyak pemasangan lampu elektronik yang Lampu. Kamera. Oh kamera. Lanjut. Ya, jangan melanggar aturan ya. Sumit berjalan kan. Gue yang nyetir ya waktu itu ya. Lu di depan kan di sebelah gua. Kiri. Gua ingat. Jalan gitu di sekitaran setelah underpass Cawang kan masih ada flyover nih kan. Iya. Masih jadi kita di bawahnya suasananya Bener, guys. suasananya gelap gitu. Itu sekitar jam 10-an. 10 malam ya. Itu kayaknya bukan jam 10 deh, Pak. Jam setengah 11-an ya. Setengah 11. Iya, ya pokoknya gitu. Lagi nyetir, kan biasa ya kalau lagi nyetir lihat-lihat belakang gitu kan. Terus kita ngobrol aja asik Iya, kayak gini ngobrol biasa. asik biasa. Lihatlah saya ke belakang. Tahu nggak ada apa? Ada sesosok. Saya nggak tahu itu kayaknya itu wanita. Orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, sedang menunduk begini. Tepat di belakangnya Frater Gilroy. Saya lihat sendiri, gue lihat sendiri itu dia lagi duduk di belakang. Seru banget. Terus gue langsung gak konsentrasi nyetirnya, langsung begini-begini lalu gue nyuruh ke Gilroy. Jujur guys, gue waktu awal tuh kenapa nih? Jadi sebelum kejadian itu si Putra udah ngobrol nih biasa aja kita. Terus dia kayak bilang, kita dari tadi berangkat belum tanda salib. Lah, perasaan kita udah tanda salib, tapi kok gue nurut aja sama Putra kan. Akhirnya kita tanda salib nih. Gue nggak tahu apa-apa soalnya gitu. Ya udah kita tanda salib. Tanda salib. Dan udah kita kejadian seperti biasa sampai pulang di rumah. Karena gue nggak bilang ke Gilroy kalau tadi tuh gue ngelihat sosok yang wow. Karena dia tahu kalau gue. Kalau dia tahu, gue tahu, udah itu mobil nggak nyampe, udah kita tinggal di sini. Kita bakal keluar dari mobil. Mobilnya kita tinggal, kita mending jalan kaki pak. Angkot aja pak. Soalnya emang emang suasananya di terowongan itu pas lagi mau tanda salib aja itu agak agak beda emang hawanya. rada gelap, iya. Rada gelap banget. Tapi lagi-lagi setelah tanda salib, gue lihat wah. Oh, itu puji Tuhan udah nggak ada lagi. udah nggak ada.
Semoga apa yang Santo Yohanes Maria Vianney katakan tadi ya, bahwa tanda salib akan mengguncang neraka. Semoga itu jadi kenyataan. Kemenangan Kristus juga kan, kemenangan Jesus Christ. Bagus. Kayaknya satu video lagi sih pas ya. Coba ya kita satu video lagi ya. Kita coba yang paling serem nih Gil. Apa nih Gil? Wah ini horor Pak. Horor Pak. Ini kalau ada putih-putih gini horornya lebih berasa ya Pak. Iya karena internetnya mati. Jadi syuting kita selesai kalau internetnya mati. Itu horor banget. Terima kasih ya guys ya. Lama ini. Kayaknya mati beneran. Lebaran jenggot dulu nih. Ya. Wah. Bener nih. Gue paling benci kalau lagi berinternet terus ada gambar dinosaurusnya itu Pak. Kenapa bisa ada gambar dinosaurus? Dan kayaknya yang paling jago main dinosaurus ini ya Flutter. Asik. Ketahu nggak kenapa? Kenapa? Karena internet sering mati. Jadi karena sering mati. Karena sering mati jadi jago main dinosaurus. Ini udah. Aduh, Pak. Saya rasa ini gangguan. Gangguan dari roh Gangguan internet aja sih. Stretching. Mau olahraga Pak. capek ya Pak kayaknya Pak udah malam kan jadi dia stretching dulu biar agak healing. Jelas banget penampakan pocong di atas motor. Motor ini belum kita lihat nih. Mana nih? Pasti akan muncul dong. Emang pocong bisa naik motor Pak? Makanya orang nggak punya. Wah! Wah! Saudara, lihat gak tadi? Itu Bener. tegak banget loh Pak. Tegak Pak. Nggak duduk dia Pak. Iya. Kayaknya gue duduk kalau duduk. Karena nggak pasti- bisa Pak. Pasti hoak kalau duduk kan. Iya, kan pocong nggak bisa duduk. Bisa sih Pak. Kan keikat semua Pak. Itu mah yang ada di mobilnya Romor Manus. Pak itu jangan sekali lagi. Pak. Nih, wah iya. Pocongnya tegak, pocongnya binaragawan kan. Oke guys. Kayaknya sih oke ya. Kita udah lumayan lama di sini. Teman-teman, dari apa yang kita lihat nih Gil nih. Ya tadi kita reaction video Bener-bener. bahwa ya hantu itu ada. Ya, gue juga akhirnya dari nonton film ini ya guys ya. Gue dulu tuh sebenarnya agak sedikit risih gitu tentang hantu-hantu itu. Gue kadang-kadang nggak percaya. Mungkin karena gue bersahabat ya atau enggak lah. Dan lu. Jangan gue hantu. Enggak mungkin lah. Mas gue tipe karena bukan anak Apa? Indihome. Oh, Indigo. anak-anak indigo, jadi Iya. gue nggak tahu, gue Iya, belum benar. jarang lihat gitu. Tapi kalau yang sepintas lewat gitu, setan lewat gitu, gue tahu gitu, Sering gue ya? ngerasain merinding gitu. Tapi udah gue biasa aja jadinya. Tapi emang benar dari gereja Katolik pun mengakui bahwa keberadaan hantu itu tuh emang beneran ada. Iya. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan demikian. Kita bisa lihat dari Matius 4 bab ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus digoda di padang gurun oleh iblis sendiri kan. Maka itu Iya. itu lebih parah ya Pak. Ini iblis Pak konteksnya. iblis yang benar-benar menggoda Tuhan kita Yesus. Tapi udah jelas pemenangnya siapa? Yesus. Yesus. Yesus aja. Dan terus ada konsili Lateran keempat tahun 1215 dalam dekretnya mengancam ajaran sesat yang mengajarkan dualisme dan kataris. Konsili itu bahwa iblis ada roh jahat yang diciptakan baik pada awal. Oh, jadi itu emang udah jahat ya Pak ya. Emang iblis itu sudah sejak awal mulanya jahat. Nah, terus ada dari pelindung kita, Santo Yohanes Paulus II juga menjelaskan tentang asal-usul setan. Ketika oleh sebuah tindakan kehendak bebasnya ia menolak kebenaran bahwa ia mengenal tentang Allah, setan menjadi pembohong dan bapa segala kebohongan melampaui ruang dan waktu. Oh, karena alasan ini ia hidup dalam penyangkalan radikal. Oh, makanya dia Makanya dia selalu melawan Allah itu ya, yang seperti bahwa dia sering menampakkan jam 3 itu seperti melawan Yesus Kristus sendiri kan, menghina wafatnya yang begitu agung. padahal dia Tuhan Yesus wafat untuk kita semua Yes, ya, untuk betul. menebus dosa-dosa kita gitu. Tapi emang namanya juga roh jahat ya Pak ya. Bener. Selalu berlawanan sama roh baik. Jadi guys, kalian udah pada tahu lah bahwa roh jahat itu selalu kalah dengan roh baik. Jadi Ikutilah apa yang yang dikatakan oleh roh baik, yaitu Roh Kudus sendiri. Kan kita baru Pentakosta. asik. Pencurahan Roh Kudus sudah nyata nih dalam diri kita. Maka dengarkan apa yang Bener, Roh bener. Kudus bisikan dalam hati.
Roh Kudus bisikan dalam akal budi, dalam tindakan. Hati nurani. Yes. Karena apa yang Roh Kudus bisikan pada kita, itu yang Yesus juga omongkan pada kita sebenarnya. Nah sebenarnya itu ada pesan sponsor lagi. Kita sambut buku sponsor. Wah, berat Pak. Ini Buku harian Santa Faustina. Ini nih Santa yang menjadi Rasul Keraiman Ilahi. Iya. Karena dia yang menerima penampakan. jiwa-jiwa. Iya, penampakan jiwa-jiwa yang minta didoakan. Nah, Tapi kalau dia itu gak takut gitu dimintain oleh jiwa-jiwa didoakan. iya ya. Karena suci juga sih Pak. Kalau Karena iya sih emang. karena suci juga ya. Tapi dia bilang dalam salah satu bukunya justru jiwa-jiwa yang muncul, jiwa-jiwa yang menampakkan dirinya seperti yang kita lihat ini, itu adalah jiwa-jiwa yang memang membutuhkan doa-doa kita. Jadi selama ini dia sebenarnya butuh doa kita. Yes, makanya dia nampakin diri. iya karena dia bisa mendoakan kita tapi tidak bisa mendoakan dirinya sendiri. Begitu katekesenya. Jadi dia menampakkan seperti bilang ke kita, Gilroy, Putra, tolong dong doain aku masih dalam kegelapan. Tapi kita seolah-olah kita tuh langsung takut gitu. Padahal dia tuh minta didoakan. Ya ampun, sama ini gue salah paham gitu. Iya, mungkin teman-teman juga salah paham, gue juga salah paham. Mungkin ada teman-teman juga banyak ditampakin gitu tapi Malah takut, malah jadi doain malah. iya. Makanya kita melalui buku ini juga ajaran gereja kita, mari kita mendoakan jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan itu. Masih di dunia antara. Itu bahasanya Romo Rudi. Di dunia antara, dunia yang masih bingung jiwa itu mau harus kemana. Dan tugas kita gitu. Dan tugas kita mendoakan supaya jiwa yang gelap itu sampai kepada Yesus yang adalah sang terang. Intinya itu ya dari tadi ya. Allah adalah terang. Kan seperti ini kan. Pas malam Paskah, cahaya Kristus. Asik. Bahwa Kristus itulah cahaya dunia. Di mana dia yang menerangi termasuk bagi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Makanya harus kita bawa jiwa-jiwa yang dalam situasi kegelapan itu kepada sang terang, yaitu Yesus sendiri. Jadi sekarang kalau kita ditampakin nih, nggak boleh takut lagi dong otomatis. Takut nggak apa-apa lah manusiawi. Takut. Ya. Tapi jangan berhenti di ketakutan itu. Melainkan bikin tanda salib. Bikin tanda salib. Berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Semoga mereka diberikan pengampunan dosa dan diberikan keabadian kekal di surga. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Itu guys. Ya. Oke, udah cukup ya. Cukup lah ya. Kayak semoga ini semakin mencerahkan. Membuka insight-insight baru. Insight baru. Bahwa ya takut manusiawi. Tapi jangan berhenti pada ketakutan. Justru kita harus doakan. Saya Fathar Putra. Saya Fathar Gilroy. Kita berdua pamit undur diri ya. Saya Fathar Putra. Saya Fathar Gilroy. Kita berdua pamit undur diri. Sampai berjumpa di pojok iman selanjutnya. Dadah. Deng gleng 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 gleng. Oh iya, tadi kan sebenarnya gue lagi tidur ya. Iya udah. Kamu juga ganggu gue tidur, Pak. Iya, soalnya udah jam berapa? Nggak tahu ah. Ya. Bye.